Halo, salam jumpa pemirsa, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan kali ini pemirsa saya berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Batu membahas tema tentang menumbuhkan rasa kebangsaan. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak sekali isu bahwa bangsa ini nyaris kehilangan identitas budaya. Hal ini muncul dalam pembahasan pada diskusi-diskusi kecil tentang kebangsaan, dan salah satu kemunculannya justru nampak pada bentuk kesenian yang sudah meninggalkan nilai-nilai kearifan lokalnya. Benarkah demikian? Kalau benar, kira-kira apa penyebabnya? Ya pemirsa, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut kali ini sudah hadir di ruangan media ya, tepatnya di SMP Negeri 3 Batu. Betul Ibu, ini ruangan media ya? Ruang media, iya. Saya sapa terlebih dahulu yang cantik dulu ini, yang terhormat Ibu Wiwi Puji Astutik SPD selaku Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, cantik sekali pada kesempatan kali ini Bu. Kemudian saya sapa juga yang terhormat Bapak Ananda Wahyu Satria SPD MSI selaku Guru PPKN atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa sekali. Ini ya, apa namanya, semangat ya untuk membahas tema tentang kebangsaan ini ya. Wah, semangat sekali. Iya, pertanyaan saya ke Ibu Wiwi dulu ya. Terkait dengan dalam rangka menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi, di SMP Negeri 3 ini melakukan pendekatan yang bagaimana kepada siswanya Ibu Wiwi? Baik, untuk menumbuhkan rasa kebangsaan ini, kami dari SMP Negeri 3 ini, pendekatannya adalah menggunakan beberapa program di sini. Beberapa program yang ada di sekolah kami adalah seperti bagaimana menumbuhkan rasa kebangsaan itu melalui upacara tiap hari Senin yang dilaksanakan hari Senin. Di sana akan memupuk rasa disiplin anak-anak, terus menumbuhkan rasa kepemimpinan, dan kemudian juga ada program Cleaning Day di sekolah kami yang dilaksanakan setiap hari Senin. Ini menumbuhkan rasa cinta, cinta pada tanah air, khususnya pada lingkungan sekolahnya. Dan masih banyak program-program yang lain yang dilaksanakan di sekolah kita. Baik, jadi setiap hari Senin ini melaksanakan upacara bendera begitu ya Bu ya? Insya Allah seperti itu. Masih diterapkan ya di SMP Negeri 3 Batu, luar biasa. Dan itu secara bergantian, kelas demi kelas, jadi misalnya kelas 9A, 9B, berlanjut dengan kelas-kelas yang lain. Sehingga semuanya akan belajar bagaimana menjadi pemimpin. Gitu, baik, leadership gitu Bu ya, diterapkan ya melalui kegiatan upacara bendera gitu. Kemudian apalagi Bu bisa dijelaskan lebih lanjut terkait program-program apa untuk menumbuhkan rasa kebangsaan di SMP Negeri 3 Batu Ibu? Iya, rasa kebangsaan juga akan menyintai tanah air kita. Nah, tadi sudah saya sebutkan dengan program Cleaning Day yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Nah, di sana anak-anak dan juga semua warga sekolah kita ini membersihkan lingkungan kita, terutama masalah yang urgent kali ini adalah sampah ya. Oh iya Ibu, betul Jadi anak-anak membersihkan lingkungannya, kelas maupun lingkungan sekitar kelasnya. Kemudian mereka juga ada yang bertugas untuk memilah sampah. Jadi pemilahan sampah sudah kami laksanakan di sekolah kami. Ada sampah di kelas sudah ada botol plastik, kemudian kertas sudah ada sendiri-sendiri. Sedangkan di luar nanti ada sampah anorganik dan organik dipilah. Jadi setiap hari Selasa Ibu ya, selain dari upacara yang tadi Ibu sampaikan tadi, ada juga Cleaning Day itu ya Bu ya, luar biasa sekali. Bagaimana antusiasnya itu Ibu, minat dari siswa-siswi tersendiri dengan program-program yang sudah Ibu jelaskan tadi? Iya, alhamdulillah anak-anak melaksanakannya dengan ikhlas, dengan senang hati, karena sudah menjadi kebiasaan kita. Sudah budayanya begitu ya Bu ya. Jadi tidak ada paksaan begitu ya, atau istilahnya harus harus seperti ini agar nilainya bagus begitu. Tidak ada seperti itu Bu ya. Karena sudah pembiasaan itu, sehingga anak-anak melaksanakan dengan
senang hati dengan Iya. rutinitas tadi. Iya, karena memang kalau sesuatu yang sudah dibiasakan tuh emang enak Bu untuk menjalaninya Iya. daripada sebuah paksaan begitu ya. Setuju sekali dengan Ibu Wiwi. Kemudian Ibu, adakah minat yang tinggi bagi siswa terhadap kegiatan berkesenian seperti itu? Untuk kesenian anak-anak ini untuk intra ya di sekolah itu ada seni rupa. Seni Nah, rupa. anak-anak ini bisa mengembangkan bakat minatnya di situ. Sehingga anak-anak bisa misalnya ingin melukis realitas bisa menggambar seperti itu, dan macam-macam teknik yang digunakan Iya. dalam menggambar melukis itu mereka tuangkan. Ada anak-anak yang nggak bisa diam Oh, gitu, baik, ada baik. anak-anak yang nggak bisa diam, kemudian dengan kegiatan intra melukis itu ternyata mereka melukis Tersalurkan, ya Bu, ya. tersalurkan Baik, baik. bakat minatnya Luar biasa tadi. sekali. Iya. Kadang-kadang gini Bu ya, Anda memang tipe siswa-siswi itu yang mungkin suka coret-coret begitu Iya, ya, gitu ya, seperti mural gitu ya Bu Iya. ya. Tapi untuk di SMP 3 Batu ini, yang suka kegiatan tersebut atau suka ekstrakurikuler tersebut di sini difasilitasi begitu Bu ya, sehingga tidak keluar gitu dengan Iya. mencoret-coret dinding dan lain sebagainya Iya. begitu ya Bu ya. Ada juga ketika kami ada lomba ya, Iya. lomba kan di SMP Negeri 3 Iya. ini khususnya adalah bidang non akademik. Nah, itu anak-anak ingin lomba itu dengan kebiarnya mereka membuat spanduk ya Pak Nanda. betul. Spanduk, nah ini anak-anak menggambar, melukis sendiri di situ. Bagaimana keinginan mereka agar bisa menang dalam lomba itu, mereka melukis di situ. Oh iya, Gitu. tentunya ada tentornya begitu Bu ya. Iya, Tentornya iya, begitu. betul. Luar biasa sekali. Mungkin dari Bapak Ananda ingin menambahkan, boleh? Jadi gini, Iya. terima kasih Mbak Nisa. Jadi Sama-sama. terkait nilai-nilai kebangsaan itu kan banyak sekali sebetulnya ya. Iya. Kalau kita bedah satu persatu itu mungkin nggak ada waktu untuk kita membedah semuanya. Betul. Yang pertama mungkin dari nilai kebangsaan yang jelas seperti nilai religius, kemudian nilai kemanusiaan. Bahwasanya kan kita sudah paham sebetulnya semuanya terkait Indonesia ini kan sejak zaman dahulu itu sudah terkenal dengan religiusnya. Mulai kerajaan Hindu, Buddha, Islam, kemudian dan lain-lain masuk, itu menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia itu bangsa yang religius. Betul. Dan itu juga coba kita tanamkan ke anak-anak itu melalui program-program sekolah seperti pembiasaan sholat duhur berjamaah bagi yang muslim, kemudian ada beberapa peringatan hari besar agama lain, itu juga ada peringatan juga di situ. Kita undang anak-anaknya, kemudian juga kita undang guru mata pelajaran agamanya, dan juga program-program lain yang meningkatkan dalam arti religiusnya anak-anak ini. Kemudian terkait nilai kemanusiaannya, bagaimana kita tanamkan bahwasannya kalian ini antara satu dengan yang lain ini tidak melihat latar belakang. Baik kalian dari keluarga yang mampu, tidak mampu, dan lain-lain, ketika masuk sekolah semua seragamnya sama, Baik. memakai sepatu yang warnanya sama. Itu menanamkan bahwasanya orang Indonesia itu ya kita semuanya saudara, tidak ada perbedaan di dalamnya dan lain-lain. Mungkin itu terkait yang disampaikan Bu Wiwi tadi benar. Minat anak-anak di kesenian alhamdulillah luar biasa. Kalau Bu Wiwi tadi menyampaikan di intra, mungkin saya menambahkan di ekstranya. Di ekstrakurikuler kita ada ekskul seni lukis ada, kemudian seni tari pun juga ada. Dan itu alhamdulillah di tahun ajaran yang baru ini peminatnya luar biasa untuk yang seni tari itu. Yang tahun kemarin ya Bu Wiwi ya, yang tahun kemarin itu ada satu anak kita laki-laki bahkan. Laki-laki dia itu ketika ada event atau apa di sekolah ataupun di luar sekolah, perlombaan pun dia sering ikut sendiri. Tari topeng apa saya lupa namanya, Topeng Bapang, tari bukan? gimana? Topeng Bapak. Malang. Iya, Topeng Malang. topeng Malang. Dia nari solo. Jadi laki-laki bahkan. Jadi sebetulnya dari minatnya anak-anak sendiri pun alhamdulillah itu luar biasa. Kemudian dari seni rupanya atau seni lukisnya itu terkait tadi yang Mbak Nisa sampaikan untuk mengatasi yang coret-coret ini bagaimana? Ada beberapa tempat yang alhamdulillah itu kita jadikan untuk khusus anak-anak menyalurkan itu. Di teras baca perpustakaan kita, di lantainya itu kita mural. Kita mural itu yang ngerjakan anak-anak sendiri. Jadi mereka bisa menyalurkan bakat seninya mereka di situ. Di
tempat-tempat duduk di taman sekolah itu kemarin juga sempat dilukis dengan bimbingan gurunya pastinya. Nah, itu salah satu upaya kami untuk memberikan mereka wadah menyalurkan minat mereka di bidang seni itu tadi. Bagus sekali karena tadi ya yang tadi saya sampaikan bahwa coret-coret tembok itu tidak harus dijudge nakal begitu kan, nggak seperti itu ya. Tapi mereka ini kurang wadah begitu. Nah, di SMP Negeri 3 Batu ini mewadahi hal tersebut gitu ya Mbak Ananya. Luar biasa sekali. Saya juga melihat kalau di kota wisata Batu ini kan lokal wisdomnya itu kan bagus ya, dari segi kesenian, budaya dan lain sebagainya. Nah, untuk di SMP Negeri 3 Batu ini memfasilitasi hal tersebut ya Mas ya. Tadi Bapak Ananda maksud saya. Mas sama Bapak ini boleh manggilnya? Mas saja. Oh, Mas saja. Iya, oke. Ya Mas Ananda tadi ya. Ada seni lukis, ada juga seni rupa, begitu, seni tari begitu. Adakah seni-seni yang lain yang ditonjolkan di SMP Negeri 3 Batu selain eskul tadi? Terkait seni, selain seni lukis, seni rupa dan juga seni tari, sempat dulu kita ada seni tarik suara Bu ya, vokal grup, grup, tapi ini masih vakum karena ada guru atau pelatihnya itu masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, akhirnya vakum dulu. Kemudian seni kemarin sempat ada rencana kita teater dan lain-lain, tapi untuk di SMP 3 ini kan memang kebijakan dari kami, dari sekolah itu menginginkan untuk ekskul itu betul-betul profesional. Jadi tidak sembarang orang bisa melatih, sembarang orang bisa menjadi pelatih. Jadi kita harapkan pelatih yang ngelatih anak-anak itu benar-benar yang bersertifikat, yang berlisensi, berkompeten. Jadi tidak hanya sekedar ikut anak-anak itu. Jadi kedepannya jenjangnya mereka itu jelas. Nah, itu kami masih belum menemukan untuk yang seni teater ini tadi. Masih mencari begitu ya, guru yang profesional di bidangnya. Baik, perbincangan kita akan kita lanjutkan lagi Ibu, Bapak. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan tentunya Bapak Ananda Wahyu Satria SPD MSI, Guru PPKN atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga Ibu Wiwi Puji Astuti SPD, Bidang Budaya dan Lingkungan Sekolah. Iya, tadi saya berbincang dengan Mas Ananda ya, terkait dengan ekstrakurikuler dan juga intra ya, intra di sini ya. Terkait dengan intra dan juga ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 3 Batu. Selanjutnya saya ingin bertanya juga untuk Mas Ananda ya, untuk mencintai lingkungan, apakah ini juga bagian dari pendekatan terhadap siswa dalam menumbuhkan rasa kebangsaan? Mencintai lingkungan di SMP Negeri 3 Batu ini contohnya seperti apa ya? Oke, betul. Terima kasih. Terkait rasa cinta kepada lingkungan ini betul menjadi bagian dari nilai kebangsaan sebetulnya. Jadi ketika mereka mencintai negaranya, mereka harus mencintai wilayahnya, kan begitu. Mencintai wilayahnya seperti apa? Paling dekat ya lingkungan sekitar kita sendiri. Bu Wiwi tadi di segmen sebelumnya menyampaikan bahwasanya program baru yang kami canangkan kemarin sekitar hampir 1 semester ini adalah terkait cleaning day. Cleaning day, jadi kita sadarkan anak-anak bahwasanya sampah itu menjadi masalah besar kita yang tidak kita sadari sebetulnya. Terlihat sepele, tapi ketika itu kita ibaratnya nggak peduli dengan itu, akhirnya itu menjadi masalah besar juga. Apalagi di Kota Batu sekarang kan terjadi masalah sampah seperti itu, yang sedang marak terjadi. Nah, itu kami mencoba berawal dari kami sendiri di SMP 3 ini mencanangkan program cleaning day, bahwasanya kita setiap hari Selasa pagi, baik dari siswa, guru, tenaga kependidikan, TU, dan lain-lain seluruhnya itu tidak ada kegiatan pembelajaran. Kami fokus ke turun lapangan untuk membersihkan sampah itu tadi. Membersihkan sampah, tidak hanya kita bersihkan, kita pungut, ibaratnya kita pungut sampah, kemudian kita pilah. Mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, kemudian kita arahkan ke bank sampahnya masing-masing. Di alhamdulillah di SMP 3 pun kita sudah menyiapkan ada rumah kompos ya Bu, rumah kompos yang untuk yang sampah organik yang bisa kita olah kembali untuk menjadi pupuk kompos. Kemudian ada rumah sampah untuk yang sampah anorganik itu tadi. Jadi siswa betul-betul diajari bahwasannya sebelum ke sana sebetulnya di kelas masing-masing pun untuk menyadari cinta lingkungan ini kita siapkan anak-anak ini untuk menyiapkan tempat sampah dengan berbagai jenisnya. Jadi bahwasanya ketika mereka ke kantin, beli jajan dan lain-lain, sampah mana yang harus dibuang di tempat sampah ini dan ini. Itu untuk memudahkan nanti pemilahannya dan lain-lain. Nah, yang terakhir mungkin nanti Bu Wi bisa mendamaikan
program yang terbaru kemarin kita ada taman hidroponik ya Bu. Taman hidroponik. Taman baik. hidroponik yang alhamdulillah kemarin sudah tersetting bagus di depan ruang guru. Itu salah satu upaya kami untuk menjaga kelestarian lingkungan itu tadi, Pak. Nah, bahwasanya anak-anak kita ajari bahwasanya menanam pohon itu tidak harus di tanah, apalagi kalau kamu rumahnya itu lahannya sempit, kamu bisa berrekayasa dalam hal pertanian dengan cara hidroponik. Baik. Dengan cara hidroponik, dengan berbagai macam media dan lain-lain, alhamdulillah dengan cara seperti itu anak-anak akhirnya timbul keinginan, timbul minat bahwasanya menanam itu tidak sesusah yang mereka bayangkan. Dengan cara yang menyenangkan pun ditata seperti ini ternyata bisa dilihat juga enak, bisa menjadi daya tarik tersendiri di sekolah dan lain-lain. Itu mungkin salah satu upaya dari kami untuk menumbuhkan rasa cinta pada lingkungan itu tadi pada anak-anak. Iya, tentunya kalau di follow up lebih lanjut, hal tersebut bisa juga menanamkan entrepreneurship ya. Betul. Ya, Bapak Ananda ya. Jadi dari tadi yang disebutkan ada pembuatan kompos, begitu. Mungkin ada kerajinan-kerajinan dari sampah-sampah seperti Iya, itu. betul. Dan juga hidroponik gitu ya, apabila selalu ditekuni terus akan menghasilkan begitu ya. Betul, Luar biasa sekali SMP Negeri Gabatu ini. Tentunya dengan Ibu Guru dan juga Bapak Guru yang hebat. Ya, Ibu Wiwi bisa ditambahkan lagi terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ananda. Baik, Iya. terima kasih Mbak Nisa. Iya. Kami tambahkan sedikit tentang pemilahan sampah tadi sudah saya jelaskan bahwa ada tim khusus di kelas itu untuk memilah sampah. Kemudian yang lain membersihkan kelas, yang lainnya lagi di luar kelas. Tuh, kami juga punya tim karena kami adalah sekolah yang lolos dalam Adiwiyata Kota. Nah, kami tahun depan akan maju ke tingkat provinsi. Nah, kami juga punya tim untuk ini di greenhouse. Kami juga punya greenhouse. Di situ ada tim dari Adiwiyata, kader Adiwiyata juga selalu tiap hari Selasa itu melestarikan itu dengan merawat tanaman di sana. Dan yang tadi sudah disampaikan ada hidroponik ya. Ini hasil dari P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemarin itu sudah ada tiap kelas itu ada kurang lebih dari 10 tanaman ya tiap kelas itu, sehingga 30 kelas, sehingga sudah puluhan tanaman dengan berbagai jenis. Kemudian juga ketika tamu-tamu datang, mereka juga mengapresiasi kegiatan kami. Di situ juga bukan hanya hidroponik, tapi di bawahnya juga ada bak-bak itu ya untuk budidaya lele di sana juga. Jadi bukan hanya taman hidroponik, tapi juga ada budidaya lele. Jadi kami kembangkan seperti itu, dan itu dirawat oleh anak-anak sendiri dan juga dibantu oleh guru-gurunya. Gitu. Jadi ada bentuk komunikasi horizontal ya Ibu ya, di mana siswa ini mencintai lingkungannya, seperti bentuk komunikasinya melalui mencintai lingkungan seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Kemudian Ibu Wiwi, saya ke Ibu Wiwi dulu ya. Apakah ada indikasi bagi siswa ini tidak mengenal lagu-lagu kebangsaan sehingga lari pada lagu-lagu manja, Ibu? Kan kalau fenomena sekarang itu ya, mohon maaf sebelumnya Bu, anak muda itu suka K-pop gitu ya, atau lagu-lagu barat begitu Ibu Wiwi. Apakah kalau di sini masihkah seluruh siswa di sini masih menerapkan nilai-nilai Pancasila atau kebangsaan itu melalui lagu-lagu daerah, Ibu? Iya. Terima kasih. Mereka generasi milenial memang sukanya dengan lagu-lagu barat ya, tetapi upaya kami di sekolah ini tiap hari Senin sampai hari Kamis tiap pagi dilantunkan lagu-lagu nasional di situ. Kecuali hari Jumat kami melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Itu upaya kami sehingga nanti anak-anak terbiasa mendengarkan lagu-lagu nasional itu, sehingga tanpa sadar mereka bisa menirukan ya, menirukan kembali, sehingga ingat selalu karena tiap hari dilantunkan lagu-lagu itu, anak-anak
jadi terbiasa gitu, menyanyikan itu sambil meniru apa yang sudah mereka dengarkan gitu. Pada peringatan hari-hari besar nasional juga demikian, Ibu. Jadi masih ketika upacara sudah dilaksanakan, kemudian biasanya ada waktu kami untuk menyanyikan lagu-lagu nasional bersama-sama. Jadi itu upaya yang kami lakukan selama ini. Sehingga walaupun di zaman sekarang ini maraknya lagu-lagu manca begitu ya, namun tetap untuk mempertahankan local wisdom Bu ya, dan juga tetap mempertahankan yang namanya kebangsaan itu dari lagu-lagu daerah begitu. Mungkin kalau dari lagu-lagu Jawa Timur begitu, di sini juga sering Bu lagu-lagu dari Jawa Timur? Ada pernah ya kami melakukan pada kegiatan kami itu ada lomba, jadi lomba menyanyi lagu-lagu nasional, juga ada di proyek penguatan pelajar Pancasila. Pak Nanda ini ya yang sebagai ketuanya itu ada lomba, jadi beragam budaya ditampilkan anak-anak, baik itu pakaiannya maupun menyanyikan lagu itu. Jadi ada Estiba Karnival. Jadi tiap akhir semester, mungkin semester ya Pak? Akhir tahun Itu dilaksanakan karnival, Estiba Karnival, itu anak-anak lomba dengan berbagai macam adat ya, pakaiannya juga bisa lomba menyanyikan lagu-lagu daerah. Itu yang pernah dilakukan. Ini untuk menerapkan cinta ya Bu ya, cinta terhadap bangsa Indonesia melalui seni itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Kemudian saya ke Bapak Ananda juga ya. Mata pelajaran apa yang mampu mendorong pertumbuhan rasa kebangsaan, Bapak Ananda? Terkait mata pelajaran, sebetulnya mungkin saya sambungkan dengan pertanyaannya Mbak Nisha tadi yang sebelumnya ke Bu Wiwi ya, bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu kan lebih tertariknya ke budaya-budaya di luar, biasanya kan seperti itu. Itu kita sadar atau tidak itu terjadi sebetulnya, terjadi. Bagaimana tinggal kita itu menguatkan bahwasanya kita itu bangsa Indonesia, jangan sampai lupa dengan jati diri kita, kan seperti itu. Bahwasanya kita kalau ibaratnya dengan lagu, dengan tari, apapun budaya kita itu tidak kalah sebetulnya. Kalau kita mau menggali, mau mempelajari itu kita nggak kalah dengan mereka. Tapi bagaimana kita menanamkan itu ke anak-anak, kan seperti itu. Salah satunya memang lewat mata pelajaran. Yang jelas poin intinya adalah mata pelajaran PPKN itu jelas, karena dia mengajarkan tentang Pancasila, dia mengajarkan tentang kewarganegaraan Indonesia jelas. Tapi di samping PPKN sebetulnya semua mata pelajaran itu menanamkan terkait nilai kebangsaan, terkait IPS. Contoh saya ambil contoh IPS di sana dipelajari tentang wilayah Indonesia. Bagaimana kamu bisa cinta Indonesia kalau kamu tidak mengenal wilayahnya, kan begitu. Kemudian kalau lingkup lebih kecil lagi, wilayah Indonesia itu ada hutannya, ada tanahnya, ada airnya dan lain-lain. Itu dipelajari di IPA. Sebetulnya tanpa sadar mereka belajar untuk cinta dengan lingkungannya melalui mata pelajaran itu, cinta dengan negaranya dengan pelajaran-pelajaran itu. Bagi contoh lagi mungkin banyak anak-anak sekarang, mohon maaf, di Kota Batu pun kalau kita ajak ngobrol bahasa Indonesia dengan baik dan benar kan itu banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar secara baku. Lah itu kita tanamkan melalui bahasa Indonesia. Nah, untuk menjadi warga negara yang baik itu kamu juga harus go internasional. Tidak hanya kamu diam di negara Indonesia, kamu memajukan tapi tidak kamu go internasional, tidak. Tapi kita ajarkan itu mental-mental untuk go internasional melalui pelajaran bahasa Inggris. Jadi seperti itu kurang lebih. Bapak Ananda, kita break dulu ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, dan terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program acara ini sampai nanti pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Dharma TV, selalu damai di hati. Ya, saya menyambung lagi dengan Bapak Ananda dan juga Ibu Wiwi ya. Tadi saya ke Bapak Ananda dulu terkait yang namanya bahasa ya tadi ya, membahas bahasa. Walaupun di kota wisata Batu ini
kurang sekali ya untuk Betul. istilahnya bahasa, penggunaan bahasa, masih menggunakan bahasa, Bahasa lokal lokal. gitu ya, lokal Batu. Walaupun bahasa lokal Batu itu tidak disalahkan ya, itu Betul, tetap betul. bagus ya, kita mempertahankan lokal wisdom itu. Betul. Akan tetapi bahasa Indonesia itu juga penting. Betul Begitukah sekali. Bapak Ananda, bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV? Iya, jadi terkait local wisdom kita, bahasa lokal dan lain-lain itu memang tetap harus kita jaga ya, Pak ya. Iya. Jadi tetap harus kita jaga, tetap kita lestarikan, bagaimanapun juga itu kan bahasa daerah kita. Tapi untuk kita bisa bersatu, kalau kita sudah lingkupnya ke lingkup negara Indonesia, bagaimana juga kita tetap harus bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya sering nyampaikan ke anak-anak, kamu ketika nanti mungkin kamu SMP masih di Kota Batu, kamu SMA di Kota Batu. Nanti ketika kamu kuliah, Betul. minimal kamu sudah keluar Kota Batu. Iya. Hubungannya kamu kalau sudah kuliah, satu kelas kamu itu teman kamu tidak hanya dari Kota Malang, Kota Batu, pasti seluruh Indonesia. Iya. Bagaimana kamu bisa komunikasi baik dengan mereka kalau kamu nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Setuju. Oh, apalagi kalau mereka sudah lulus kuliah, mereka bekerja. Kamu bekerja nggak mungkin, paling tidak kamu keluar dari Kota Malang. Bahkan lintas provinsi, lintas negara, bahkan sampai seperti itu. Bagaimana kalau kamu nggak pinter bahasa Inggris, kamu pinter bahasa Indonesia, kamu bisa bersatu dengan warga negara ini, kan seperti itu. Betul. Jadi betul-betul sebetulnya kalau terkait mata pelajaran yang menanamkan kebangsaan itu, saya rasa secara pribadi itu semua mata pelajaran menanamkan itu. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu betul-betul menyadarkan dari guru ke siswa bahwasanya nilai kebangsaan itu ada dalam mata pelajaran itu. Iya, semua mata pelajaran ya, baik itu pelajaran eksak dan juga non eksak ya, Betul. Bapak Ananda ya, luar biasa sekali. Tadi saya juga penasaran juga ya terkait ini sharing ya dengan Bapak Ananda dan juga Ibu Wiwi kalau penggunaan lagu-lagu mancanegara memang disukai begitu. Ini sharing saja. Kalau setuju tidak kalau di SMP Negeri 3 Batu ini misalkan lagu-lagu mancanegara ini dikombin dengan lagu-lagu daerah begitu. Bu Wiwi dulu. Bu Wiwi boleh? Iya. Bisa Kombinasi. saja ya dikombin antara lagu Indonesia dan Barat, tetapi kita tetap memilah mana yang bisa baik untuk kita. Kadang-kadang lagu-lagu itu kan juga lagu Barat itu anak-anak nggak tahu, tetapi menyanyikan saja. Ini cocok betul. apa enggak Iya, dengan usia iya. mereka gitu. Jadi walaupun dikombin bisa, cuma kita pilah lah Pilah yang mana yang cocok bagi kita ya, kebiasaan bangsa Indonesia ini gitu. Dari segi maknanya Iya, begitu ya, Ibu maknanya. ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian untuk muatan lokal di sini berapa persen untuk pelajaran muatan lokal? Untuk muatan lokal Muatan lokal di Bahasa kami ada bahasa Jawa. Jadi ada mata Jawa. pelajaran bahasa Jawa itu kan sebetulnya mata pelajaran wajib dengan adanya peraturan gubernur itu ya tahun 2016 kalau tidak salah. Itu di SMK, SMA, SMP di seluruh Jawa Timur dengan adanya pergub itu harus ada mata pelajaran wajib bahasa Jawa. Dengan adanya itu sebetulnya kami tertolong. Kami tertolong dalam arti anak-anak akhirnya tidak begitu saja meninggalkan bahasa daerah mereka. Iya. Begitupun juga gurunya, juga gurunya akhirnya gurunya ini memiliki wadah untuk menyalurkan. Contoh nih, ada beberapa guru bahasa Jawa yang sebelumnya dengan tidak adanya pergub itu muatan lokal ini sedikit diasingkan atau sedikit tersisihkan. Tapi dengan adanya peraturan gubernur ini akhirnya setiap sekolah baik SD, SMP, SMA, SMK itu otomatis pelajaran bahasa Jawa ada masuk. Dan secara tidak sadar di situ kita diajarkan kembali bahasa Jawa yang baik dan benar itu seperti apa. Itu tidak melupakan. Saya tidak menyalahkan bahasa lokal Batu, Malang ataupun yang lain-lain yang terkesan dalam tanda petik kasar atau apa. Tapi kita jangan sampai melupakan bahwasanya bahasa Jawa itu induknya itu adalah yang ngerti unggah-ungguh, ada bahasa tingkatan kromo dan lain-lain itu. Itu diajarkan ke anak-anak. Bukan untuk mereka menghafalkan itu tidak, tapi secara tidak sadar bahasa-bahasa itu melatih ini jiwa kita untuk lebih halus. Kita menghadapi orang lebih tua ngomongnya seperti apa, cara bersikapnya seperti apa, kan diajarkan di situ. Dan alhamdulillah porsinya juga lumayan cukup, saya anggap cukup. Kenapa? Karena juga tidak mengurangi porsi pelajaran yang lain. Oke, jadi tertolong ya dengan Betul. muatan tersebut. Ya, saya juga ingin bertanya tadi, kita tadi membahas tentang lingkungan ya Bu ya. Pertanyaan saya selanjutnya ini, adakah aktivitas sosial yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi SMP Negeri 3 Batu, misalnya penanaman pohon di lingkungan sekolah? Mohon maaf, tadi saya menyampaikan bahwa
mencintai lingkungan, penanaman pohon. Tadi saya menyampaikan komunikasinya horizontal. Saya ralat ya Bu ya, komunikasi diagonal dengan makhluk lain ya Ibu ya. Ya bisa dikoreksi betul ya Bu ya. Ya bahwa mencintai lingkungan itu adalah salah satu bentuk komunikasi diagonal atau mencintai makhluk lain begitu ya. Kalau di SMP Negeri 3 Batu ini bagaimana Ibu untuk penanaman pohonnya? Apakah juga dilakukan selain hidroponik dan tadi bibit lele tadi? Iya. Untuk penanaman pohon kami juga sudah melaksanakan walaupun dengan tenggang waktu tertentu. 2 tahun yang kemarin itu kami mencanangkan untuk menanam ini pohon tabebuya yang ada di depan ya, karena kami melihat di sekeliling ini ya Junrejo, wilayah Junrejo itu tampak indah sekali dengan warna kuning seperti itu, sehingga sekolah kami pada 2 tahun yang lalu itu mencanangkan untuk menanam tabebuya dan alhamdulillah banyak yang tumbuh dengan subur gitu. Kemudian kami juga tiap tahun awal tahun itu anak-anak diminta untuk membawa ini tanaman buah. Jadi bisa ditanam di pekarangan belakang sekolah, di situ ada lahan yang luas, bisa kita gunakan untuk menanam buah. Selain itu juga ada penanaman bunga. Bunga kana juga itu kami karena dulu di Kota Batu adalah bunga kana ya, ikonnya mau dibuat bunga kana. Waktu itu kami bersama-sama seluruh warga sekolah ini bersama-sama menanamkan bunga kana itu. Kalau menanam bunga ini rutinitas setahun sekali kami anak-anak membawa tanaman macam-macam, sehingga di sini kalau jenengan lihat kita asri banyak pohon, banyak tanaman. Betul, tadi saya masuk saja udah rindang gitu ya Bu ya. Padahal ini cuacanya panas loh Bu. Tapi masuk sini jadi dingin. Begitu ya. Bisa dilanjutkan lagi? Apa lagi? Penanaman hidroponik tadi. Kemudian pemeliharaan greenhouse itu juga macam-macam tanaman. Kalau greenhouse itu adalah ketika ada tanaman yang seperti orang itu sakit gitu ya, layu atau apa, kami bawa ke greenhouse sehingga kami rawat di sana. Kalau sudah tumbuh bagus akan kami tanam lagi di taman-taman di depan sekolah, di depan ruang-ruang itu kami tanam semua gitu. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Saya ke Bapak Ananda ya. Jika mendapatkan hari-hari besar nasional, apa yang bisa dilakukan oleh SMP Negeri 3 Batu? Baik, terkait hari besar nasional, alhamdulillah di SMP 3 senantiasa ada program kegiatan ya, karena saya memang diberi amanat dari Bapak Kepala Sekolah di bidang kesiswaan, otomatis saya ngurusi terkait itu, agenda-agendanya siswa. Hari besar nasional mungkin bisa kita bagi hari besar nasional, hari besar keagamaan sebagai contoh saja. Di agenda hari besar nasional yaitu kemarin peringatan Maulid Nabi. Kemarin kita juga ada peringatan Maulid Nabi yang kita selenggarakan, kita juga berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, Mbak. Jadi tidak kita SMP 3 fokus diam di sekolah, tidak. Seringkali kami memanfaatkan masjid-masjid atau tempat ibadah yang ada di sekitar. Bisa di Masjid Putih. Alhamdulillah kemarin kita pakai masjid sebelah sekolah ya, di belakangnya Puskesmas Beji. Kami berusaha untuk tetap komunikasi, kolaborasi dengan masyarakat sekitar itu terjaga dengan sekolah. Yang terbaru kemarin peringatan Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Itu kami walaupun 1 Oktobernya jatuh di hari Minggu, di hari Seninnya kami upacara. Kami upacara khusus memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Itu pun beberapa contoh saja. Sebetulnya di lain waktu, di lain kesempatan, setiap hari besar nasional senantiasa kami peringati dengan berbagai agenda kegiatan, tidak hanya upacara ataupun hal-hal yang forum resmi seperti itu. Bahkan juga kita adakan forum-forum yang contoh seperti perlombaan secara online maupun offline dan lain-lain. Jadi hari nasional ini atau hari besar gitu ya di SMP Negeri 3 Batu ini dilakukan secara rutin begitu ya, dengan seperti yang tadi Bapak Anda sampaikan, ada kegiatan Maulid Nabi dan lain sebagainya, Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara begitu, itu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan ya. Betul sekali. Karena memang kita rasakan anak-anak ini kan itu tadi, jadi saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kita sadar atau tidak rasa kebangsaan itu kan mulai hilang. Mulai hilang, perlahan menghilang. Nah itu kalau kita tidak menjaga
hal-hal rutin seperti itu. Kadang anak-anak itu bertanya, Pak, kok setiap Senin upacara itu untuk apa sih? Setiap Senin upacara itu apa? Untuk apa dan lain-lain. Mereka tidak sadar bahwasanya ketika mereka berdiri, siap dan lain-lain itu mereka diajari untuk disiplin. Mereka diajari untuk patuh pada aturan, jam sekian upacara dan lain-lain. Orang Indonesia itu terkenal dengan patuhnya, dengan disiplinnya, dengan tekunnya dan lain-lain. Itu diajarkan di upacara itu salah satunya. Nah, itu harus terus kita rutinkan untuk dilakukan seperti itu. Luar biasa sekali. Kemudian sejauh ini ya, apa minat siswa terhadap seni tradisional ini bagus untuk di SMP Negeri 3 Batu? Minatnya bagaimana? Minatnya saya sampaikan di segmen sebelumnya tadi bahwasanya cukup baik. Kenapa saya sampaikan cukup baik? Mungkin kita tidak bisa menampung seluruhnya ya. Dari sekian 960 siswa, kita fasilitasi melalui ekskul tari, ekskul seni lukis, ekskul tarik suara, vokal grup tadi itu. Dan alhamdulillah dari 3 ekskul yang ada ini, animonya anak-anak untuk bergabung ke ekskul tari tersebut pun juga sangat aktif. Mereka sangat apresiatif, kemudian sangat senang sekali ngikuti gitu. Ketika ada momen, ada event, mereka kita beri kesempatan untuk tampil, selalu semangat. Yang rutin mungkin di perpisahan kelas 9 Bu ya, ketika ada wisuda atau perpisahan kelas 9, kami tawarkan. Bahkan sampai berebut, saya aja Pak, sampai kami kebingungan untuk nata acaranya. Itu menunjukkan bahwasanya minat mereka di bidang seni itu luar biasa. Luar biasa sekali. Dan SMP Negeri 3 Batu tentunya memfasilitasi hal tersebut. Betul, ya. Baik, perbincangan kita semakin seru ya. Tapi ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, dan tidak terasa waktu hampir pukul 8 malam ya. Seru sekali berbincang dengan Ibu Wiwi dan juga Bapak Ananda membahas tentang kebangsaan terutama di SMP Negeri 3 Batu ya. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi sampai kepada sejauh apa minat siswa terhadap seni tradisional. Ternyata di SMP Negeri 3 Batu ini cukup baik ya. Nah, harapannya bagaimana? Apakah nanti selanjutnya akan memperbaiki lagi begitu istilahnya, menampung semua aspirasi-aspirasi dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Batu, Bapak Ananda? Iya, terima kasih. Jadi terkait harapan kami sebetulnya yang disampaikan Bu Wiwi dan Mbak Nisa tadi sebetulnya itu harapan kami salah satunya yaitu untuk semakin menanamkan itu tadi. Jadi bukan perkara mereka keikutsertaannya, tapi bagaimana yang awalnya itu kan apa yang bisa kita berikan ke mereka. Fasilitas apa yang bisa kita berikan ke mereka. Kalau kita bicara fasilitas, mungkin kita bicara nanti biaya kan terlalu mahal. Mungkin program-program kecil apa, mungkin dengan dilantunkan, diperdengarkan lagu-lagu daerah setiap hari. Kemudian ada ibaratnya event-event rutin mingguan atau 2 minggu sekali untuk menampung aspirasi mereka itu tadi, menampilkan bakat minat mereka itu tadi. Mungkin saya lebih ke sana dengan kita lebih sering, harapan saya lebih sering ada momen-momen seperti itu, otomatis nanti minatnya mereka akan tumbuh dengan sendirinya. Betul. Yang awalnya mereka hanya melihat temannya ikut ekskul, saya kok nggak minat. Tapi ketika mereka melihat temannya tampil, kok seru. Awalnya mungkin terpaksa malu-malu, tapi ketika mereka melaksanakan itu kok seru, kok seneng. Nah itu mungkin dari sana itu bisa tergali minatnya itu tadi untuk di dalam bidang seni. Oke, dari tadi ya berbincang dengan Ibu Wiwi dan juga Pak Ananda, guru-guru dan juga kepala sekolah di sini itu sangat peduli dan juga sangat memperhatikan bagaimana perkembangan siswa-siswinya. Nah, tentunya dengan adanya difasilitasi berbagai macam aspirasi dari siswa dan siswi ini, tentunya SMP Negeri 3 Batu ini tentunya ada prestasi ya Ibu Wiwi ya. Prestasinya luar biasa ini ya Bu ya. Bisa disebutkan apa saja prestasi dari SMP Negeri 3 Batu Ibu Wiwi? Iya. Yang kami ingat ya, yang baru saja ini yang utama adalah basket. Nah, ini kami bidang non akademik kami ini luar biasa anak-anak ini. Untuk basket juga kami selalu alhamdulillah juara 1 di tingkat kota. Kemudian ada juga futsal, kami juga tahun kemarin tuh tetap juara 1 dan sekarang masih proses untuk meraih juara 1 ini. Jadi kami seminggu ini masih dalam proses untuk pertandingan. Ya, lomba itu, pertandingan itu untuk meraih seperti tahun-tahun kemarin. Kemudian juga ada prestasi
bulu tangkis. Kami juga tingkat kota ini juara 1, tunggal putra. Kemudian juga ada bridge, kami tingkat nasional itu juara 1. Kemudian Olimpiade Matematika, kami juga mendapatkan medali emas. Wow. Kemudian pencak silat, Pencak seni silat. bela diri, pencak silat maupun karate kami sampai tingkat nasional. Wah, luar biasa Nah, sekali. memang non akademis lebih mendominasi. Baik. Kemudian kalau yang akademik seperti olimpiade, olimpiade itu alhamdulillah kami juga meraih yang kemarin baru saja itu medali emas gitu. LKBB juga baris berbaris itu yang diadakan oleh Poltekkad, baru saja kami memperoleh juara 1 tingkat Jawa Timur. Dan sebelumnya kami juga tahun ini juga sudah 3 kali ini meraih juara 1. Dan yang barusan ini ya kemarin hari Senin diumumkan bahwa kami juara 1 dan juara harapan 3 tingkat provinsi Jawa Timur karena ada 2 tim. Gitu. Alhamdulillah luar biasa sekali. Iya. Jadi Bapak Ibu guru ini selain mendorong siswa-siswinya untuk berprestasi akademik, juga non akademiknya ya Ibu Iya, ya. iya. Tidak apa-apa ya Bu ya, misalkan seorang siswa-siswi itu memang menonjol di non akademik. Iya. Tidak apa-apa ya Ibu ya. Tidak harus Iya. di akademik, non akademik juga bisa karena kita di Iya. kurikulum Merdeka ini mendukung, memotivasi anak-anak bakat dan minatnya. Baik, gitu. jadi ini juga wawasan bagi orang tua Ibu. Jadi Iya. misalkan putra-putrinya ini belum memiliki potensi di akademik, tapi Iya. harus digali-gali terus Bu. Ya mungkin Iya. ada potensi lain yaitu di non akademiknya. Iya. Wah, luar biasa sekali Bu Wiwi. Kemudian bagaimana sikap SMP Negeri 3 Batu ketika melihat kenyataan di luar ya Bu ya, bahwa banyak dijumpai kenakalan remaja. Kalau kita berbicara kenakalan ini ada yang masih dalam batas wajar dan juga sudah melampaui batas begitu. Ini bisa dijawab oleh Ibu Wiwi atau Bapak Ananda, silahkan monggo. Mungkin saya sedikit Iya, nanti boleh, ditambahkan boleh, Pak boleh, Nanda. Bu Wiwi, iya. Kami khususnya Iya. saya ini adalah koordinator bidang budaya sekolah, lingkungan sekolah. Jadi pembiasaan tentang kebersihan, lingkungan, berhubungan dengan lingkungan, tentang upacara, keindahan lingkungan, kemudian pembiasaan sholat berjamaah, ini adalah bidang saya, Iya. bidang kami ya, budaya lingkungan. Tentang kenakalan remaja tentu saja juga area kami Iya, Ibu. bidang tatib ini Iya, ya. iya. Kalau kenakalan anak-anak di dalam sekolah, insya Allah masih batas-batas wajar ya. Karena cuma yang agak agak tinggi itu adalah kenakalan itu. Baik. Nah, ini biasanya dilakukan di luar sekolah. Kalau di sekolah kan kami selalu melakukan pengecekan anak-anak, bagaimana tentang tata tertibnya, kelengkapan seragam, bagaimana absensinya dan lain-lainnya. Kalau tentang ini anak-anak melakukannya di luar. Ibu tahu itu ya? Itu ada informasi dari warga, bukan semua sih, ada satu Oh, mesti iya. ya ada Iya. oknum ya, Iya. ada 1-2 anak yang melakukannya dan alhamdulillah warga bekerja sama. tanggap Jadi gitu, Bu. iya, di sini ini melaporkan kepada kami sehingga kami langsung menindaklanjuti. Kami langsung berhubungan dengan wali kelas masing-masing, kemudian menyampaikannya pada orang tua, pemanggilan orang tua karena kami anggap kalau itu sudah tinggi ya untuk tata Iya, tertibnya. iya, betul. Kalau insya Allah tidak ada di sini ya, Iya. tapi kami tidak tahu di luar. Kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, Bu, mengenai ini. Iya. Sosialisasi terus-menerus kami lakukan Iya. dari pihak BNN, Iya. juga kami secara rutin, BNN dari kepolisian, ini secara rutin di hari-hari tertentu kami juga mendatangkan kepolisian. Pernah juga kejaksaan, ya ini dan juga yang tadi kebangsaan itu ada LVRI yang kami datangkan untuk membuat anak-anak menanamkan kesadaran tentang cinta lingkungan. Jadi kami Baik. bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu. Iya. Untuk Baik. kenakalan itu, insya Allah kalau kami yang agak berat itu, Baik, Bu. tetapi bukan banyak, tetapi
beberapa Beberapa itu begitu dan ya. alhamdulillah sudah kami tangani dari Tatib dan juga dari BK gitu. Baik, Ya. jadi upaya dari pihak sekolah ini kalau saya lihat sudah luar biasa sekali Iya. Ibu ya untuk mengkontrol para siswa-siswinya. Semoga upaya ini dapat memberikan dampak yang luar biasa juga Iya. sehingga tidak ada lagi kenakalan-kenakalan remaja khususnya di SMP Negeri 3 Iya. Batu ya Ibu Wiwi ya. Kemudian mungkin ke Bapak Ananda Menambahkan sedikit Iya. mungkin Mbak Nisa ya. Iya, boleh. Terkait kenakalan remaja, jadi Iya. seringkali kami sampaikan ke anak-anak bahwasanya kami sebagai guru atau di pihak sekolah itu kan betul-betul tidak bisa mengontrol kehidupan mereka sehari-hari. Betul, betul. Mereka hanya mungkin sekitar 6 jam, 7 jam di sekolah. Segala hal yang ada di sekolah sekitar jam-jam itu mungkin kita bisa kontrol. Iya. Tapi sepulang kalian sekolah, itu kalian ada tanggung jawabnya orang tua. Iya. Bagaimana kalian di rumah, di luar rumah dan lain-lain itu sebetulnya tanggung jawab orang tua. Dan itu kami upayanya terkait penanggulangan atau pencegahan kenakalan remaja di luar itu kami kolaborasi dengan orang tua, Mbak. Jadi di sekolah kami ada 3 bulan sekali mengundang wali murid untuk membicarakan permasalahan-permasalahan anak-anak. Bahkan kami kemarin diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah itu merencanakan ada sebuah program baru bahwasanya orang tua tidak diundang ke sekolah dalam rangka untuk ada panggilan anaknya dalam hal kasus atau 3 bulan sekali rutinan, tidak. Tapi sekali waktu orang tua ini diundang ke sekolah untuk diberikan materi parenting. Bahwasanya orang tua di zaman sekarang mungkin sibuk dengan bekerja, sibuk dengan profesi yang digeluti sehingga lupa dengan anaknya. Seringkali hanya memberi uang saku dan lain-lain, fasilitasnya diberi semua, tapi lupa bagaimana cara mendidik anak, merawat anak yang benar itu seperti apa. Kami kemarin berencana dengan Bapak Kepala Sekolah mau merutinkan mengundang ke sekolah untuk kita belajar bersama, merawat anak itu bagaimana sih, mendidik anak itu seperti apa, tanggung jawabnya kita itu sebagai orang tua seperti apa. Mungkin lebih ke sana sih kalau Ya, bagus upaya sekali ya. yang Jadi dilakukan, betul. upayanya ini betul-betul gencar di SMP Negeri 3 Batu, selain di sekolahnya sendiri juga sudah berupaya secara maksimal gitu ya. Ternyata juga kepada orang tuanya juga upayanya maksimal juga sehingga keduanya ini dapat bersinergi dengan Nah, baik betul. begitu ya Ibu dan juga Bapak Harapannya ya. seperti itu. Iya, amin, semoga bisa terwujud ya. Amin, amin. Selanjutnya harapan apa yang bisa dilakukan oleh SMP Negeri 3 dalam rangka menumbuhkan rasa kebangsaan yang tinggi? Ke Ibu Wiwi terlebih dahulu, monggo silakan. Baik, terima kasih. Untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu tadi sudah disampaikan bahwa kita akan menyampaikan atau melaksanakan program-program tertentu sehingga nilai-nilai Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 maupun Bhinneka Tunggal Ika itu tetap tertanam di hati mereka sehingga apa yang sudah kami lakukan ya dengan upaya maksimal kami di sekolah itu harapannya nanti akan bisa dilaksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Karena mereka akan terjun di masyarakat nantinya sebagai pemimpin-pemimpin masa depan gitu. Luar biasa sekali Bu Wiwi, terima Ya. kasih. Selanjutnya Bapak Ananda, harapannya. Terakhir mungkin tinggal menambahkan yang disampaikan Bu Iya. Wiwi luar biasa tadi. Terakhir dari saya mungkin kami sebagai guru hidup sekitar 34 tahun, 50 tahun yang lalu. Tapi kita menyiapkan generasi yang hidup untuk 30-40 tahun ke depan. Iya. Nah, mungkin kita juga harus bisa menyesuaikan dengan karakter mereka, kita masuk ke dunia mereka untuk menyisipkan nilai-nilai kebangsaan ini tadi. Tidak dengan cara lama, tapi dengan cara yang mereka sukai. Asalkan nilai kebangsaan ini tetap masuk ke jiwa mereka. Harapannya ke depannya seperti apapun nanti hidup mereka, jadi apapun hidup mereka, jiwa Indonesia, kebangsaan Indonesianya di diri mereka itu tidak hilang. Baik, luar biasa Seperti itu. sekali. Jadi semoga upaya yang dilakukan dari hati ini sampai Betul, juga di betul. hati siswa-siswi dari SMP Negeri 3 Batu ya Ibu ya, dan juga Bapak. Terima Terakhir kasih. kita mengucapkan tagline dari SMP Negeri 3 Batu. Estiba Juara. Estiba Juara. 1, 2, 3. Estiba Juara. Baik, terima kasih Bu Wiwi dan Terima juga kasih. Pak Ananda. Perbincangannya sangat luar biasa sekali terkait tema menumbuhkan rasa kebangsaan. Sehat selalu untuk Ibu dan juga Bapak. Amin, amin. Terima Terima kasih, kasih. Mbak Nisha.
Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Wiwi dan juga Bapak Ananda terkait dengan tema menumbuhkan rasa kebangsaan. Tetap terus saksikan program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat tentunya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, Dharma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.